Halo Sobat Blangkoners, berjumpa kembali bersama saya Engelbertus Kukuh Widiatmoko di Dosen Blangkon Channel, Prodi paling keren Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Terima kasih telah mendukung Dosen Blangkon Channel dengan like, comment, subscribe, dan share. Nah, pada saat ini Dosen Blangkon Channel kedatangan tamu yang sungguh luar biasa karena beliau ini memiliki satu kompetensi, skill berkaitan dengan IoT. Mari kita sambut dan kita sapa Pak Samingan. Monggo disapa Pak Samingan. Baik, terima kasih Pak Kukuh. Saya telah diundang di channel Dosen Blangkon. Saya ucapkan terima kasih atas undangannya. Oke, Pak Sam, saya sebagai orang awam ini saat ini kan berada di Laboratorium Internet of Things Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Dan Sobat Blangkoners, Pak Sam ini Kepala Laboratorium Universitas PGRI Kanjuruhan Malang dan lab unit-unit di bawahnya. Nah sekarang apa sih Pak Sam IoT itu? Oke, baik, terima kasih. Apa itu IoT? Adalah merupakan sebuah konsep digital yang menghubungkan manusia dengan aktivitas sehari-hari. Menghubungkan manusia dengan aktivitas sehari-hari. Jadi dunia digital itu bisa diimplementasikan kegiatan manusia. Karena itu bisa membantu untuk kegiatan dan memudahkan. Membantu dan memudahkan. Oke. Nah, di antaranya itu contohnya adalah di bidang pertanian. Oke. Nah, sekarang ini pertanian itu membutuhkan teknologi. Apalagi kita saat ini berada di era society 4.0, di mana di sini teknologi itu sangat dibutuhkan. Perangkat apa yang dibutuhkan Pak Sam untuk membantu manusia beraktivitas ini? Oke, untuk membantu manusia dalam memudahkan aktivitas tersebut, khususnya di bidang pertanian, di antaranya adalah ada 3 unsur yang dibutuhkan. Ada 3 unsur. Ya, Oke. Satu itu adalah sensor. Sensor. Kemudian kedua adalah komunikasi atau knowledge. Yang ketiga adalah cloud atau semacam penyimpanan online atau disebut dengan saat ini adalah cloud. Ya. Yaitu database online. Database Nah, online. 3 itulah yang mendasari IoT. Ada sensor, ada komunikasinya, kemudian ada media penyimpanan. Media penyimpanan. Nah, itulah yang memudahkan disebut dengan IoT. Dan di situ sensor itu ibaratnya kita sebagai manusia terdiri dari banyak sensor. Sensor. Ya, sensor. Dan ada prosesornya. Ada sensor, ada prosesornya. Nah, Oke. dimana otak kita itu adalah sebagai tempat proses. Otaknya sebagai proses. Dimana setelah kita mendapatkan hasil data lewat sensor itu pasti melalui proses. Oke, ya. Setelah melalui proses harus ada media pengiriman data. Pengiriman data itu membutuhkan 2 perangkat, yaitu antara perangkat lunak dan perangkat keras. Perangkat lunak dan keras. Oke. Perangkat lunak itu adalah seperti ini. Oke, bisa dia Pak. Kita membutuhkan coding. Nah, ini Oke. coding untuk menghubungkan antara sensor dengan komunikasi tadi. Ini coding ya? Ya, ini codingnya. Oke. Coding ini dia akan menganalisa. Kita coding ini untuk sensor. Coding ini nanti akan menganalisa kebutuhan apa yang kita inginkan. Oke. Kemudian di hardware-nya adalah seperti yang di sini. Hardware. Ini adalah hardware-nya IoT. Di mana kita di sini menggunakan ada beberapa contoh untuk pelatihan ya. Di mana di paling atas ini adalah merupakan prosesornya itu Omron, itu PLC, itu disebut dengan programmer logic control. Dia tersimpan di sini. Setelah kita melakukan uji coba. Nah, ini adalah merupakan lab IoT di mana kita untuk menguji kebutuhan untuk pembuatan hardware dan software tersebut. Nah, sekarang tadi di awal Pak Sam menceritakan contohnya adalah pertanian.
Nah, ini bagaimana? Contoh sederhana sehingga teman-teman Sobat Blankkoners atau siapapun yang mengikuti perbincangan ini memiliki wawasan baru dan pencerahan, Pak. Monggo. Oke, pertanian baik. tadi gimana? Untuk pertanian itu kita saat ini pertanian oleh Menteri Pertanian waktu zamannya Pak Syahrul Limpo itu digaungkan 4.0. 4.0. Semua petani itu harus berteknologi. Oke. Dan saat ini Balai Penelitian maupun Pertanian itu mereka membutuhkan namanya teknologi. Sebelum tanam itu kita harus mengetahui dulu kondisi tanah itu seperti apa. Tidak asal tanam gitu Tidak aja. asal tanam. Oke. Kita mau nanam pisang aja harus mengetahui kondisi tanah itu. Komposisi tanah. Komposisi tanah, kandungan airnya Kandungan. berapa, N-nya berapa, K-nya berapa, P-nya berapa. Atau disebut dengan singkatan NPK. Kebutuhan pokok. Begitu juga menanam lain. Kebetulan saya juga lolos penelitian dengan BRIN. Wah, aduh ini coba-coba lolos. Penelitian BRIN. Gimana ini ceritanya ini, Mas? Years itu 2 tahun. Dan tahun ini adalah masuk tahun kedua 2024 sudah lolos pendanaannya. Itu adalah tentang budidaya tanaman kedelai presisi berbasis IoT. Berbasis IoT. Nah, di mana alatnya itu ada 4 sensor. Ada alatnya, Pak Sam? Ada alatnya, Oke. nanti bisa kita tunjukkan itu Oke. alatnya. Itu ada alat sensor untuk kelembaban, untuk menentukan kedelai itu butuh air berapa persen. Dan alat itu akan mendeteksi. Dan di setiap 5 menit sekali, alat itu mengirim data ke kita. Setiap 5 menit. Ya, setiap 5 menit dia akan mengirimkan informasi melalui IoT tadi. Kita sudah buat ada aplikasinya lewat Android. Nanti ada database-nya. Oh, pakai aplikasi Ya, Android. jadi rekam jejaknya komposisi air dalam tanah itu ada semua tercatat. Kita bisa merencanakan kapan kita mau panen. Bisa direncanakan. Melalui IoT. IoT tadi. Saya mau panen bulan berapa, tanggal berapa itu bisa direncanakan. Bukan diprediksi lagi, bisa ditentukan. Oke, lewat bantuan IoT. Lewat bantuan IoT. Pak Sam tadi diceritakan tentang penelitian Pak Sam kolaborasi dengan BRIN. Nah, bisa enggak diceritakan bagaimana prosesnya, alat produknya apa, luarannya seperti apa, bekerja sama dengan siapa saja? Monggo Pak Sam. Baik, terima kasih. Adapun alatnya adalah seperti ini, ada 2 perangkat. Ada Monggo, perangkat ditunjukkan itu, Pak. lunak. Perangkat lunaknya seperti ini. Ini adalah software yang kita buat menggunakan aplikasi Android. Contohnya ada seperti ini. Kita masuk ke sini, maka di sini adalah bentuk tanaman yang akan dianalisa. Ini adalah softwarenya. Kemudian hardwarenya adalah Hardware-nya apa saja Pak Sam? ini. Ini ada sensor NPK Yes. untuk menentukan kebutuhan pupuknya. Kemudian ini adalah sensor soil untuk kelembaban airnya. Berarti ada 4 sensor. Ini satu paket ini 3 sensor. Ada N, ada P, ada K. NPK. NPK. Oke. Sedangkan ini ada untuk Terus kelembaban yang ini air. untuk Kelembaban air. kelembapan air. Jadi alat ini sistem kerjanya, alat ini ditancapkan ke tanah, maka dia akan mendeteksi unsur N dan K-nya. NPK-nya NPK-nya. ketika ditancapkan. Tancap dia akan mendeteksi kondisi tanah saat itu. Oke. Secara real time, dia akan mengirim data ke aplikasi yang kita buat melalui Android. Android. Setiap 5 menit kali dia ngirim data, ngirim informasi tentang kondisi tanah itu. Kandungannya tadi itu ya. Kandungan NPK-nya dan kandungan airnya. Berapa persen yang ada di dalam situ. Oke. Nah, alat ini kita buat sudah didukung oleh laboratorium IoT. Sekarang yang dikelola itu oleh program studi sistem informasi. Program Ada di studi. Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Luar biasa. Kolaborasi dengan BRIN Sobat Blankkoners. Ya. Terus hasil dari olah data itu nanti apa Pak Sam? Hasil dari olah data itu nanti Bagi petani apa itu? nanti akan ada istilahnya hasil analisis. Ya. Hasil analisis itu untuk menentukan pertumbuhan kedelai itu N-nya harus berapa, K-nya harus berapa, P-nya harus berapa, dan airnya harus berapa.
ada ambang atas, ada ambang dasar. Yang kita ada ambang dasarnya, yang kita ambil itu adalah rata-ratanya. Oke. Nah, rata-ratanya berapa? Jika dia terlalu lebih N-nya, maka akan dikurangi. Alat ini nanti. Karena ini adalah kita penelitian multi-years. Multi-years. Ya, tahun pertama itu adalah kita menganalisa tanah. Tahun kedua itu kita menggunakan sistem otomatisasi semuanya. Otomatisasi. Jika kurang air, alat ini bisa mendeteksi dan menghasilkan air secara otomatis. Kebutuhannya berapa persen? Setelah cukup, alat itu akan berhenti sendiri. Dia akan membuat semacam analisa kebutuhan airnya sudah cukup. Nah, ini luar biasa. Nah, sekarang dari penjelasannya Pak Sam tentang produk luaran kolaborasi dengan BRIN, korelasinya dengan lab Prodi SI ini gimana support sistemnya? Ya, lab itu sangat diperlukan sekali untuk kita mengembangkan berbagai macam produk-produk yang akan kita teliti. Dan kita juga akan memberikan istilahnya ke mahasiswa kita, karena di program studi sistem informasi itu ada mata kuliah yang berkaitan erat dengan IoT dan teknologi. Di antaranya itu adalah mata kuliah IoT sendiri ada, kemudian ada mata kuliah mobile programming, di mana itu adalah kita cara mengcoding dan membuat coding dasar daripada Android sehingga nanti menjadi file Android dan file APK. Dan itu bisa dikembangkan dan diinstal di HP Android. Oke, Pak Sam, dalam penelitian kolaborasi dengan BRIN ini tentu Pak Sam tidak bekerja sendirian. Bisa tidak disampaikan, disupport oleh tokoh-tokoh senior atau siapalah, monggo disampaikan. Baik, saya dibantu oleh para peneliti dari BRIN. Mereka adalah peneliti-peneliti senior, di antaranya adalah Profesor Harsono. Oke. Kemudian ada Dr. Runi Diharuni, kemudian ada Pak Gatut, kemudian Bu Heni, Dr. Heni. Mereka adalah beberapa peneliti. Di dalam satu tim itu kami banyak, cuma tidak biasa satu persatu, karena kami saling mendukung. Di antara pertanian ini, antara pertanian dan teknologi ini dikolaborasikan, sehingga menciptakan suatu teknologi tepat guna yang bermanfaat bagi pertanian. Wah, ini menjadi kebanggaan tersendiri ketika Unikama melalui Pak Sam bisa kolaborasi dengan para peneliti senior. Baik, Pak Sam, ada closing statement yang perlu disampaikan baik kepada dosen maupun Unikama ataupun pengelola laboratorium di Unikama, monggo. Baik, terima kasih. Saya berucap terima kasih, diantaranya adalah terutama Universitas PGRI Kanjuruhan melalui Prodi Informasi telah memiliki laboratorium IoT. Dan harapan saya kepada dosen siapapun, kolaborasi itu sangat penting. Kolaborasi itu sangat penting untuk mengembangkan keahlian atau skill dan kompetensi kita. Kolaborasi itu menunjukkan bahwa kita tidak bisa berjalan sendiri tanpa berkolaborasi dengan ilmu yang lain. Kolaborasi itu akan menghasilkan sesuatu yang kebaruan. Sobat Blankkoners, tadi yang disampaikan kolaborasi itu penting, termasuk pertanian dan teknologi. Demikian juga kolaborasi Prodi SI dengan Prodi PPKN menjadikan produk baru. Semoga bermanfaat, menambah wawasan dan menjadi inspirasi. Tetap dukung Dosen Blangkon Channel, like, comment, subscribe, dan share. Salam Pancasila.